Baik, hadis ke-33 teman-teman sekalian, saya akan bacakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu limra'atin an tasuma wa zawjuha syahidun illa biidnihi wa la ta'dhanu fi baitihi illa biidnihi." Artinya, tidak boleh, tidak layak, tidak halal bagi wanita berpuasa sunnah ketika suaminya ada di rumah, kecuali dengan izinnya. Dan tidak boleh bagi wanita memberikan izin orang lain masuk ke rumah suaminya kecuali dengan izinnya. Hadis ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Hadis ini teman-teman secara zahir Anda sudah bisa memahami tentunya, ya, ada dua hal yang ditekankan sekali oleh Nabi SAW, bagaimana seorang muslimah bermuamalah dengan suaminya dan bagaimana agungnya dan tingginya hak seorang suami yang harus dijunjung oleh setiap istri, dan dia tentu melakukannya karena ini adalah perintah Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak boleh berpuasa sunnah, padahal puasa adalah hak Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak boleh berpuasa sunnah, teman-teman sekalian, sementara suaminya ada kecuali dengan izinnya, ya. Kecuali dia berpuasa wajib, maka itu berbeda. Kalau puasa wajib, dia mendahulukan hak Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau puasa sunnah, maka hak suami lebih harus didahulukan. Begitu juga dengan tidak boleh sama sekali memasukkan siapapun ke dalam rumahnya. Ya, jangankan laki-laki, perempuan saja nggak boleh sama sekali, kecuali dengan izin suaminya. Nah, ini kurang lebih pembentukan karakter ke-33, bagaimana setiap muslimah menjunjung tinggi kedudukan suami dan dia mengejar surga dari suaminya. Di antaranya adalah dua poin yang sedang disinggung dalam hadis ini. Tidak boleh berpuasa sunnah. Ya, ini tentu puasa dibahas di sini karena puasa itu akan menghalangi seorang wanita atau seorang yang sedang melaksanakan puasa untuk makan, minum, biologis. Sementara kalau suami sedang ada di rumah, misal seperti sekarang, suami sedang misalnya bekerja dari rumah, work from home misalnya. Seperti sudah kita tahu sama-sama di masa pandemi ini ada program ini di hampir setiap perusahaan. Atau misalnya lagi cuti umumnya, ya. Lagi datang safar dari luar negeri atau dari kota lain, kemudian dia ingin duduk sama istrinya, tentu dia ingin dilayani makan, minum, secara umum interaksi suami istri, bercanda, bercumbuan sampai pada tingkat berhubungan biologis. Oleh karena itu, ya, dilarang dalam syariat Allah Subhanahu wa taala kalau dia mau puasa sunnah. Kalau yang wajib tetap dijalankan seperti puasa Ramadan. Bahkan dia berdosa kalau meninggalkan, karena hak wajib Allah ketemu dengan hak wajibnya makhluk, maka didahulukan hak wajib Allah. Tapi kalau hak sunnah Allah seperti puasa sunnah, sholat sunnah, bertemu dengan hak wajibnya makhluk seperti hak orang tua, hak suami, maka kita, atau hak pemimpin misalnya, ya, hak pemilik perusahaan yang kita punya akad terikat dengan dia, kita dahulukan hal-hal yang wajib ini, ya, seperti itu kurang lebih. Dan ini harus teman-teman difahami dengan fikih yang benar, ya. Subhanallah, saya punya kasus pribadi dulu, pernah saya waktu masih kuliah di Madinah. Biasanya ini contoh yang lain, ya, saya di waktu istirahat kampus setiap kali 2 materi selesai, 50 menit, kemudian istirahat sebentar, 5 menit, lalu masuk dosen yang baru, 50 menit lagi. Nah, setelah itu ada istirahat. Ya, seperti mungkin umumnya sekolah-sekolah, ya, jam setengah 10 sampai jam 10 istirahat, biasanya setengah jam, 35 menit biasa istirahat. Nah, umumnya teman-teman biasa pakai waktu untuk ada yang baca buku, ada yang ke kantin, ada yang ke perpustakaan, macam-macam gitu. Nah, ada juga yang menggunakan waktu itu ke masjidnya fakultas, ya. Karena setiap fakultas kami dulu ada masjidnya, kemudian sholat duha, gitu kan. Nah, saya juga sering melakukan itu. Subhanallah, satu waktu saya ngobrol sama teman-teman di kantin, terus telat gitu. Saya baru tahu, oh, ternyata sudah mau bunyi lonceng untuk masuk nih. Saya buru-buru wudu, selesai wudu, saya langsung lari ke masjid. Sebelum saya masuk ke dalam masjid, subhanallah, saya ketemu dengan salah satu dosen yang memang punya jadwal mengajar juga. Tapi kebetulan bukan di kelas kami gitu. Dia kenal saya, langsung dia salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Khalid. Wahai Khalid, mau kemana kamu? Saya bilang, saya mau ke masjid. Untuk apa? Saya bilang mau sholat duha. Dia bilang tidak bisa. Bahasa beliau langsung tidak bisa. Terus saya bingung, saya bilang kenapa Syekh tidak bisa? Dia bilang karena lonceng sudah masuk. Akad kamu sama kampus ini belajar. Dan itu akad wajib dipenuhi. Kamu tidak datangkan dari negara kamu ke sini kecuali terikat akad untuk belajar. Ada peraturan-peraturan. Itu akad wajib dipatuhi. Sementara sholat duha adalah sholat sunnah. Harusnya kamu sholat tadi dari awal istirahat.
Subhanallah, bagaimana orang memahami dengan fikih yang benar ini, ya, membuat kita jadi tahu apa yang harus kita lakukan. Nah, begitu memahami tentang masalah sunnah dan masalah wajib ini, gitu kan. Demikian pula apa yang dibahas dalam hadis ini. Karena melayani suami dari semua sisinya, ya makannya, ya minumnya, ya biologisnya, yang itu pada saat puasa tidak boleh terjadi, gitu kan. Maka ini membuat nanti melayani suami yang merupakan kewajiban yang Allah bebankan itu berkurang, ya. Dan ini poin penting nanti akan kita bahas panjang lebar insyaallah, bagaimana setiap muslimah memuliakan, menghormati, ya, apalah semua dalam bahasa yang serupa dengan ini, ya, suaminya. Begitu juga teman-teman sekalian, dan tidak boleh memasukkan siapapun di dalam rumah. Mau pembantu baru, mau tetangga, mau siapa saja. Apalagi kalau sampai na'udzubillah selingkuhannya laki-laki lain yang tidak jelas, gitu kan. Atau keluarganya juga tanpa izin suaminya. Semua wajib izin suami. Baik, ini secara global makna hadis. Kita akan coba nanti insya Allah panjang lebar paparkannya. Kita akan bacakan dulu penjelasan yang ditulis oleh penulis. Penjelasannya Imam Nawawi rahimahullah mengatakan bahwa seseorang suami memiliki hak untuk bersenang-senang dengan istrinya setiap harinya. Bahkan setiap saat. Dan memenuhi haknya itu adalah kewajiban yang disegerakan. Nah, ini poin penting sekali untuk dikasih bagi setiap muslim, ya. Jadi sebenarnya hampir semua berputar apa yang dibahas di hadis 33 ini di poin ini sebenarnya. Bagaimana setiap muslimah memahami, saya ulangi lagi, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang suami memiliki hak untuk bersenang-senang dengan istrinya setiap harinya. Bahkan di sini maknanya setiap saatnya. Dan memenuhi haknya itu adalah kewajiban yang disegerakan. Sehingga tidak boleh terhambat oleh perbuatan tatawu dalam kurung atau amalan sunnah yang dianjurkan. Dan oleh amalan wajib yang sifatnya tarahi atau amalan yang bisa ditangguhkan. Jika ada yang mengatakan wanita boleh berpuasa tanpa seizin suaminya, tapi bila nanti sang suami ingin bersenang-senang dengannya, maka diperbolehkan baginya membatalkan puasa istrinya tersebut. Jawabannya adalah bahwa menurut adat atau kebiasaan, puasanya akan menghalangi suami untuk bersenang-senang dengannya. Karena ditakutkan melanggar kehormatan puasa dengan merusak dan membatalkannya. Nah, jadi ini poin penting yang sudah mulai masuk lebih dalam. Artinya, hikmah daripada dalam hadis kenapa harus seizin suaminya. Karena walaupun suami anda baik, ya muslimah sekalian, walaupun suami anda orang baik, orang yang saleh, ya, tetap anda mengejar keutamaan hadis ini. Izin. Maaf, besok kan cuti nih, ya. Sekarang lagi work from home, kerja dari rumah nih. Tapi saya biasa rutin puasa Senin Kamis. Boleh nggak saya izin puasa? Izin dulu sebelum melaksanakan. Kalau suami diam saja menunjukkan seperti bimbang memberikan jawaban, sudah, jangan puasa. Niat karena memang dia pasti butuh untuk ditemani, ya. Kita memberikan hak itu. Kalau dia langsung spontan mengatakan, nah nggak apa-apa kok, nggak apa-apa puasa, saya juga mungkin ikut puasa, ya sudah, alhamdulillah, ya. Dan jangan seperti yang disinggung dalam paragraf yang baru kita bacakan tadi. Bapak puasa aja dulu. Nanti kalau suami mau melayani biologis, mau temani makan, ya baru batalin. Tidak boleh. Karena kata beliau, ini bisa mencoreng kehormatan puasa itu sendiri. Karena kan puasa nggak boleh sembarangan dibatal-batalin seperti itu. Ya, nebak-nebak. Ya sudah, kalau nggak mau sudah batalin aja misalnya. Bukan begitu. Demikian juga si suami nanti, kalau dia punya sedikit saja rasa iman dalam hati, nanti dia akan mengatakan, ah masa sih gara-gara saya mau dilayani akhirnya istri saya harus batal puasa. Jadi terhambat hal yang tadi disinggung oleh Imam Nawawi, sebuah kewajiban si suami bersenang-senang. Makna senang ini jelas, ya. Makan suap-suapan, Nabi SAW suap-suapan sama Aisyah. Duduk ngobrol, Nabi SAW tidur di atas pahanya, disisirin rambutnya, ciuman, bercumbuan, sampai biologis. Dan itu akhirnya membuat sang suami merasa tenang di rumah, sehingga pada saat dia besok harinya keluar, atau sebentar lagi dia keluar, kerja cari nafkah di luar, dia punya tameng yang sangat kuat dari perbuatan-perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Selanjutnya Ibnul Jauzi rahimahullah berkata dalam kitab Ahkamun Nisa halaman 51, wanita tidak boleh melakukan ibadah tatawu atau ibadah sunnah kecuali atas izin suaminya,
Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasumul mar'atu wa zawjuha syahidun yauman min ghairi syahri Ramadhan illa biidni. Wanita tidak boleh puasa sunnah ketika hari atau pada hari ketika suaminya ada bersamanya selain puasa Ramadan, kecuali atas izin suaminya. Kecuali atas izin suaminya. Jadi Ibnul Jauzi di sini lebih umum membahas ya. Bahasanya itu teman-teman sekalian, wanita tidak boleh melakukan ibadah tatawwu. Ya, jadi di sini lebih umum, bukan hanya sekedar puasa. Termasuk sholat. Suami masih tergeletak di ranjang, masih ingin dipijat, masih ingin ngobrol, masih ingin biologis. Oh, saya mau sholat duha dulu. Duha sunnah. Kecuali izin. Maaf, saya takut nanti duhur, saya ingin sholat duha dulu. Sampaikan baik-baik. Dan ini tugas Anda sebenarnya teman-teman sekalian, menunjukkan akhlak yang mulia itu ibadah sendiri di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Akhlak yang santun, yang ramah, yang baik. Ini kata Nabi SAW, tidak ada sesuatu yang lebih berat di timbangan amal hari kiamat dibandingkan akhlak yang mulia. Ini akhlak yang mulia, gitu kan? Dan ini juga membuat suami jadi ridho. Oh iya sudah, ya mungkin dia mau sholat duha, nggak apa-apa. Habis sholat duha datang ke saya lagi ya misalnya, ya udah, nggak masalah. Ya, itu penting ya. Juga di sini perlu kita singgung masalah adab ya. Ibu yang masya Allah muslimah yang semangat untuk melakukan ibadah sunnah ini dan suaminya belum, termasuk adabnya jangan paksakan. Karena amalan sunnah itu sunnah, dan sunnah. Artinya tidak ada kewajiban suami. Misalnya ibu gemar sholat malam, baik, ibu izin sama dia. Nanti mungkin malam saya bangun ya, karena saya biasanya bangun jam 2:30, jam 4 gitu, 3:30 saya sholat malam. Saya izin ya, saya bangun sekarang. Oh ya nggak apa-apa. Nanti mau saya bangunin nggak? Kalau dia diam sudah diam aja. Kalau dia bilang ya boleh aja, ya udah bangunin aja nanti. Tapi itu pun dengan santun. Berapa banyak muslimah tertipu dengan poin ini? Maksudnya adalah dia cemberut sama suaminya karena suaminya nggak sholat malam. Ya ukhti muslimah, sholat malam adalah sunnah. Ya. Dia istirahat, memenuhi kebutuhan tubuhnya adalah wajib bagi dia. Dia harus memberikan hak tubuhnya. Kalau Anda mau dakwah dengan cara baik, kecuali dia tinggalkan yang wajib. Bisa dia tinggalkan salat 5 waktu, dia tinggalkan puasa Ramadan, itu lain. Itu di situ wajib Anda amar ma'ruf nahi mungkar. Anda menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Tapi kalau ibadah sunnah, gunakan retorika yang santun dan baik. Sebagaimana Anda kalau belum menikah, Anda santun dan baik mendakwahi ayah Anda, ya. Dan suami lebih besar haknya daripada ayah setelah Anda menikah tentunya, ya. Kalau ayah itu hanya punya jalur nasab, betul ya, dan tidak akan pernah dihapus. Tapi ayah tidak punya hak biologis dengan anaknya. Tidak boleh ayah menggauli anaknya. Suami tidak punya jalur nasab, tapi dia punya hak untuk menikmati tubuh si anak, si istrinya itu. Bahkan punya keturunan. Allah SWT agungkan hak suami di atas ayah setelah menikah. Harus difahami masalah ini. Apakah kami tidak boleh mendakwai suami? Boleh, tapi dengan secara santun dan baik. Kalau ibadah sunnah. Kalau ibadah wajib Anda boleh sedikit tegas. Ingat ya, bukan keras tapi tegas. Ya. Saya pernah menemukan ada kasus seperti itu ya. Seorang ummahat di pengajian pernah bertanya dan dia suaminya kebetulan mu'allaf gitu. Dan suaminya ini tidak pernah melakukan ibadah sunnah sepertinya. Maka dia tuh sambil marah gitu, sambil melempar sebuah buku. Dia cerita begitu, Ustaz, saya melempar sebuah buku sama suami saya karena dia malas mau sholat sunnah gitu, sholat malam, sholat duha. Padahal dia seorang mu'allaf, tapi dia tetap menjaga sholat 5 waktu si laki-laki itu. Ini harusnya dijaga. Harus tahu adabnya dan tata keramanya. Harus tahu bedakan mana wajib, mana sunnah. Ya. Hidupkan itu ibadah sunnah di rumah. Mungkin dengan ibu sering izin, santun, ramah, puasa Senin Kamis, sholat duha, sholat malam, suami dia. Mungkin lama-lama dia tersentuh. Banyak sekali di antara ikhwah kita yang menyampaikan pengakuan kepada kami. Kalau dia berubah justru karena kesabaran istrinya dalam berdakwah. Dalam menunjukkan contoh-contoh yang baik. Dan dia tidak sampai menyakiti si suami ini hanya karena ada hal yang belum dikerjakan oleh si suami tadi, ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga Al-Iraqi rahimahullah berkata dalam Tarhut Tathrib, ya, mengatakan pada juz 4 halaman 139 bahwa hadis tadi menerangkan tentang hak suami untuk bersenang-senang dengan istrinya hingga ia tidak boleh berpuasa sunnah kecuali seizin suami.
Ya, sekali lagi berarti makna bersenang-senang ibu harus paham. Suami punya hak mutlak bersenang-senang dengan Anda. Menatap Anda, mencumbuin Anda, menyentuh Anda, meminta dia supaya ditemanin, minta apa saja. Makna bersenang-senang semua masuk maknanya. Puncaknya biologis. Ya. Jangan ibu mengatakan, kenapa nggak bosan-bosan? Dia suami, punya sperma. Sperma nggak bisa dibendung untuk dikeluarkan. Efeknya bisa emosi. Ya. Jadi kalau ibu sering menemukan suaminya sering marah-marah, ada masalah di biologisnya. Salah satunya itu. Tapi kalau biologisnya baik, makanan yang disiapkan baik, istrinya santun, mau marah dari sisi mana? Nggak ada emosi yang bisa terpicu di situ. Ya. Kemudian As-San'ani, ini ulama yang keempat ya. Setelah tadi disebutkan An-Nawawi, disebutkan Ibnul Jauzi, disebutkan Al-Iraqi. Sekarang As-San'ani dalam Subulus Salam berkata pada juz 2 halaman 336. Hadis tersebut menjelaskan bahwa memenuhi hak suami lebih diutamakan daripada mengerjakan puasa sunnah. Adapun puasa Ramadan, maka istri wajib melaksanakannya walaupun suami ya, tidak menyetujuinya. Begitu halnya dengan puasa qadha yang dianalogikan kepadanya. Kalau misalnya ibu mau bayar puasa Ramadan, ya, ibu lagi bayar puasa, ibu wajib di sini melaksanakannya karena khawatir waktunya habis ya. Maka ini dianalogikan mirip dengan Ramadan. Namun jika ia berpuasa sunnah tanpa seizin suaminya, maka dia adalah seorang pelaku perbuatan haram. Pelaku perbuatan haram. Perhatikan ini. Ini kata As-San'ani rahimahumullah. Jadi ulama-ulama menekankan sekali. Jadi ini bukan cuma sekedar karena ya bukan ini ibadah kepada Allah. Ya, suami juga dilayani, tapi tanpa izin pun tidak masalah. Seakan-akan dia sedang tidak melakukan pelanggaran. Tidak. Ini melakukan pelanggaran. Karena dalam hadis dilarang itu. Al-Kasani dalam Bada'i As-Sana'i ya, mengatakan, ini ulama selanjutnya ya, yang kelima sekarang ya, mengatakan pada juz 3 halaman 1092, hak suami untuk bersenang-senang dengan istrinya yang dikecualikan dari kepemilikan suami pada amalan fardu seperti sholat 5 waktu dan puasa Ramadan. Ya, artinya suami punya hak bersenang-senang, harus istrinya izin sama dia dalam semua amalan sunnah, puasa ataupun sholat, kecuali yang diwajibkan. Mirip dengan pernyataan-pernyataan tadi sebelumnya ya. Kemudian selanjutnya, sedangkan An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu', diulangi lagi perkataan Nawawi tadi, orang yang pertama kita sebutkan, berkata di juz 6 halaman 392, wanita tidak boleh berpuasa sunnah sedangkan suaminya ada bersamanya, kecuali atas izin suaminya. Kemudian yang keenam, ulamanya Syamsuddin Al-Maqdisi dalam kitab Al-Furu' mengatakan pada juz 3 halaman 149, dan tidak boleh bagi seorang istri dalam kurung mengerjakan puasa sunnah tanpa izin suaminya. Karena jika dia berpuasa, dia tidak bisa melayani suaminya dengan sempurna. Ia menyebutkannya dalam masalah puasa sunnah. Perhatikan di sini potongan perkataan yang menarik adalah dia tidak bisa melayani suaminya dengan sempurna. Dia tidak bisa lebih lama bercumbuan, takut nanti malah kebablasan, batal puasanya. Dia nggak bisa mencicipi makanan maksimal. Tidak bisa lah, banyak hal yang menghalangi dia. Walaupun dia bisa melakukannya, tapi ada hal yang menghalangi. Dan ini sudah cukup untuk mengurangi hak suami. Sekali lagi, ini sudah cukup untuk mengurangi hak suami. Selanjutnya, ya, ini yang ke-7 mungkin ya, alim yang ke-7 insyaAllah. Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah berkata pada kitab Al-Fath, maksudnya Fathul Bari ya, Syarah Sahih Bukhari, juz 9 halaman 294, bahwa hadis tersebut sebagai argumentasi dalam kurung untuk membantah pendapat Malikiyah yang membolehkan bapak si wanita dan orang yang berstatus misalnya untuk masuk ke rumah wanita tersebut tanpa seizin suaminya. Ya, bayangkan ini, ayahnya si wanita mau datang ke rumahnya, ya, tanpa izin suami nggak boleh. Ayahnya dia. Bayangkan kedudukan suami di sini teman-teman sekalian. Ya, nggak main-main ini Allah berikan. Jangan lagi anda lihat fisik suami, pendeklah, kuruslah, hitamlah, apalah kekurangan fisik yang biasa dianggap nggak perlu hormati suami. Ini keliru. Harus anda hormatin dia, muliakan dia. Ya, dan itu semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang lainnya.
Dikatakan lihat syarah Sahih Muslim karya Imam An-Nawawi dalam masalah ini. Ada penjelasan masalah itu. Ya. Jadi ayah pun tidak boleh. Yang terakhir yang ke-8 Al-Khattabi dalam Ma'alim As-Sunan berkata pada juz 2 halaman 136 dalam hadits ini dilihat dari sisi fikih bahwa manfaat bersenang-senang dan bergaul dengan istri merupakan hak milik suami dalam seluruh waktu. Seluruh waktu suami bisa menikmati istrinya. Oleh karena itu di sisi lain kita singgung di sini, istri seharusnya memahami poin ini dan bagaimana agar dia bisa meraih pahala suaminya menikmati dia di setiap saatnya. Apa yang dilihat oleh suami menyenangkan penampilannya, ya, sisiran rambutnya, senyumannya, segala macam hal selama bukan yang haram lakukan. Ya. Warna baju, corak baju, jenis bajunya, ya, aroma parfum, cara sisiran rambut, ya. Semuanya yang suami paling suka, lakukan. Bahkan tanya suami, kira-kira sisiran rambut apa yang paling disuka? Model rambut seperti apa? Ya. Kalau saya pakai topi ini, kalau saya pakai baju ini, kalau saya begini dan begitu, suka nggak? Muslimah, sekaligus saya ingatkan juga wahai muslim, nikmati rumah tanggamu. Masih banyak orang yang saya lihat tidak menikmati rumah tangganya. Kenapa? Di rumah engkau tidak menggunakan pakaian yang paling menarik buat pasangan. Seorang suami misalnya, istrinya suka kalau dia pakai baju kaos warna hitam, suka baju kaos warna merah, suka pakai celana pendek, suka pakai celana jeans, misal. Di rumah tapi ya, antara dia sama istrinya. Kenapa Anda tidak buat pakaian-pakaian karakter khusus yang disukai oleh pasangan? Ya. Anda bukan seorang pilot, tapi apa salahnya kalau Anda memiliki seragam itu hanya untuk menikmati waktu bersama suami istri. Sehingga istri tahu Anda pun bisa berpenampilan seperti itu. Kostum itu selama bukan kostum-kostum yang haram, kenapa Anda tidak lakukan sehingga Anda bisa nikmati? Seorang istri, kenapa tidak menggunakan kostum atau pakaian yang kira-kira memang makin membuat suami nyaman di sebelahnya. Suami makin menikmatinya. Luar biasa, sudah bercandaan, ya, menghibur hati, menghibur pikiran, bercumbuan, ada kenikmatannya, biologis ada kenikmatannya, berpahala lagi, dan tidak termasuk sia-sia. Itu yang dikatakan oleh Nabi SAW. 3 hal yang tidak dihitung sia-sia di muka bumi ini. Salah satunya adalah bercandanya, bercumbuannya suami istri. Wahai muslim dan muslimah, jangan berikan celah syaitan membuat Anda tidak menikmati. Masuk rumah dengan kakunya, ngobrol aja sepatah kata saja, kadang-kadang juga masih kasar, kekesalan di luar rumah dibawa ke dalam rumah, ya, dari seorang suami ataupun seorang istri gitu kan, atau kekesalan dengan kerabat atau dengan anak, ya, atau dengan teman-teman lalu dibawa ke masalah pelayanan pasangan gitu kan, ini bahaya sekali. Kemudian tempat pasangan itu hanya sekedar tempat untuk, ya, yang penting ada status. Tidak, wahai saudaraku. Islam tidak mengajarkan itu. Islam menyuruh Anda saling menikmati. Saling menikmati. Jangankan suami istri yang langgeng-langgeng saja, teman-teman sekalian. Sampai orang kalau menikah, ya, Nabi SAW mengatakan, kalaupun mereka cerai, ada pernah seseorang yang cerai, kemudian perempuan itu nikah sama laki-laki lain, kemudian dia mau cerai lagi. Artinya mau cerai, nanti akhirnya dia mau pada saat sudah cerai itu mau nikah lagi, mau kembali lagi sama suaminya dulu. Kan kalau direkayasa nggak boleh. Muhallal wal muhallal lahu ini tidak boleh hukumnya. Artinya orang yang sengaja rekayasa. Tapi kalau tidak rekayasa, kata Nabi SAW, sampai si perempuan itu menikmati dan sampai laki-laki itu menikmati. Padahal itu orang baru menikah. Jadikan setiap interaksi biologis sesuatu yang menghidupkan cinta baru, kasih sayang baru, memperbaharui sakit hati yang mungkin pernah ada. Selalu begitu. Kejar ridha Allah Subhanahu wa taala di situ. Kan enak. Ini kita bahas masalah senang-senang ya, bukan saya sedang vulgar nih Ustaz bicara, bukan. Karena memang bahasan semua Anda dengar tadi, semua ulama yang membahas senang-senang. Dan itu hak suami. Anda kalau sudah membuat suami Anda senang di rumah,
maka Anda pun akan dibuat senang dengan dia. Pasti. Selama dia mampu, wahai muslimah, dia akan penuhi kebutuhanmu. Dia akan memberikan untukmu tempat tinggal yang nyaman, makanan yang enak, pakaian yang bagus. Dia akan berikan itu. Tapi buat dia senang. Kalau suami datang muka cemberut, ya, kemudian pakaiannya berantakan, penampilannya, buat suasana ketemu suami itu sesuatu yang sangat mahal, sangat indah. Waktu-waktu detiknya sangat luar biasa, berharga. Anda nanti-nantikan. Suami akan pulang jam 8 malam tiba di rumah. Anda mulai lepas isya. Sudah mandi, sudah bersih, rumah sudah wangi, makanan sudah dihangatkan, anak-anak sudah diistirahatkan. Khusus memang, saya akan mencari ridho Allah di suamiku ini. Suami datang, disambut depan pintu dengan senyum, dengan wangi, dengan ramah. Setelah masuk dalam rumah, diberikan tawarkan. Kalau mau mandi sudah disiapin handuk, kamar mandi dia masuk, tertata rapi sabun-sabunnya, odol ada, sikat gigi ada. Sikat gigi setiap berapa pekan sekali sudah diganti dengan yang baru, sehingga ada suasana berbeda. Ya, spray tertata dengan rapi, semuanya bagus. Begitu selesai semuanya, mau makan, ya, kemudian Anda siap-siap, habis itu terjadi interaksi biologis, apalagi yang mau nih, habis itu mungkin dia butuh dipijat, sakit apa kepalanya, apalah sisirin rambutnya, ngobrol apa yang membuat suami senang. Percaya teman-teman sekalian, wahai muslimah, kami laki-laki, kalau itu semua didapatkan oleh suami, pada saat Anda mengatakan, ada keluarga saya butuh seperti dan itu, dia tidak akan nego sama Anda. Sepertinya ada tas saya ini sudah sobek, saya ingin ganti. Dia tidak akan nego sama Anda. Kebanyakan suami nego itu karena memang dia sendiri melihat tidak ada respon baik dari istrinya. Seperti itu sederhananya. Dan yang luar biasanya teman-teman, apa yang sedang kita bahas ini, melayani suami dengan baik, ya, menyenangkan dia sehingga suami bisa bersenang-senang dengan istrinya, ibadah dan wajib bagi setiap muslim. Pendekatan diri kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus difahami baik-baik. Saya ulangi. Al-Khattabi dalam Ma'alim As-Sunan berkata, pada juz 2 halaman 136, dalam hadits ini dilihat dari sisi fikih bahwa manfaat bersenang-senang dan bergaul dengan istri merupakan hak suami dalam seluruh waktu. Tetapi hak seorang istri terbatas pada waktu tertentu saja. Ya, artinya istri pada saat suami mau bekerja nggak boleh dia tahan. Wajib dia mencari nafkah. Pada saat dia mau sholat berjamaah di masjid, tidak boleh dia tahan karena kewajibannya misalnya. Pada saat dia mau berjihad, pada saat dia harus pergi haji, ya, dia harus menjenguk orang tuanya yang sakit. Ya, ini berbeda, ada tugas-tugas, nggak terbatas waktu istri. Tapi kalau suami seluruhnya, dia seharian di rumah, seharian dia minta ditemani, seharian ditemani. Anda cuma berdiri untuk melakukan hal yang wajib saja, sholat 5 waktu misalnya. Dalam hal ini, kata beliau, boleh bagi suami memukul istrinya dengan pukulan yang tidak menyakitkan dan melukai jika ia menolak memenuhi hak suaminya dan ketika menolak untuk memperindah hubungan dengan suaminya. Memukul yang disilakan dengan dalam syarat darbatun ghairu mubarrah, pukulan yang tidak berbekas. Sebagian ulama mengatakan menggunakan kayu siwak atau jari telunjuknya, memberikan peringatan. Karena ada istri memang mau melayani suaminya, ada tidak, nanti diancam dulu baru mau. Kadang-kadang juga aneh ya, sebagian muslim itu subhanallah nanti suaminya tegas, marah baru dia mau sadar. Padahal suaminya sampaikan dengan santun, dengan baik, malah tidak. Hadis tersebut sebagai dalil bahwa seorang istri jika berihram untuk haji, maka suami berhak mencegah dan menahannya. Karena hak seorang suami terhadap istrinya itu harus disegerakan. Sedangkan hak berhaji bisa diakhirkan. Ini pendapat Atha bin Abi Rabah. Nah ini sekaligus menjawab tadi ya. Sebab pada salah satu yang telah disebutkan tadi, kalau sunnah wajib dia izin. Dan hal wajib yang masih bisa ditakhirkan, diterlambatkan. Kalau sholat 5 waktu kan tidak bisa gitu kan. Anda harus kerjakan. Tapi kalau ya, haji misalnya, haji masih bisa tahun depan. Silaturahim keluarga masih bisa, keluarga nanti masih bisa nanti. Maka ini suami punya hak untuk menahan. Makanya seorang wanita pernah bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha masalah pelayanan suami. Ya, bagaimana
Kalau kami lagi tidak mood, lagi emosi dengan suami, lagi tidak mau melayani, kemudian dia minta dilayani, apakah kami wajib melayani? Kata Aisyah, iya. Sampai seseorang yang terkadang kalau sudah ada atas tunggangannya, sudah rapi, sudah mau pergi, silaturahim keluarga, ketemu teman-teman, lalu suaminya panggil, maka dia wajib menjawabnya. Dan tidak ada satupun ulama yang berbeda pendapat, kata beliau di sini, bahwa seorang suami berhak mencegah istri dari menjalankan ibadah haji yang sunnah. Nah, maksudnya yang sunnah di sini teman-teman sekalian kan haji yang wajib kan yang pertama ya. Kalau haji yang kedua hukumnya sunnah, haji yang ketiga hukumnya sunnah gitu ya. Karena ada banyak muslimah begitu memaksakan diri karena dia kaya raya harus pergi haji terus. Gitu. Harus pergi haji terus ya. Nanti akan kita bahas di insyaallah materi ke-34, hadis ke-34 tentang masalah haji dan umrahnya wanita. Khusus itu nanti kita bahas pertemuan akan datang insyaallah. Baik teman-teman sekalian, saya akan coba tambahkan poin yang perlu digarisbawahi masalah melayani suami. Apa sebabnya? Kenapa seorang muslimah ya bisa meraih surga dari suaminya? Yang pertama yang harus diketahui, memang Allah menjadikan hak suami untuk seperti itu. Makanya dia juga punya hak untuk menuntut haknya dia. Karena Allah yang membolehkan dia menikmati Anda. Ya. Jadi nggak boleh seorang istri mengatakan, ya nggak apa-apa kita serumah tapi jangan biologis ya. Gimana caranya? Tapi saya nggak bisa layani ya. Gimana caranya? Ini syaitan. Harus dilawan. Sekali lagi, wajib dilawan. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Angkat tangan ke langit menghadap kiblat, baca alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah. Ya Allah, hilangkan was-was dan syubhat ini dari hati hambamu dan buatlah hambamu ini istri soleh yang bisa melayani suami. Itu yang diminta, bukan malah diikutin. Allah Subhanahu wa taala atau ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah An-Nisa ayat 34 tentang masalah ini ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Suami itu pelindung atau pemimpin atas istrinya karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian mereka yaitu adalah wanita. Dan dari apa yang telah mereka nafkahkan. Ya. Ibu gak ada kewajiban kerja. Ibu tinggal santai di rumah, dandan, masak, nikmatilah rumah itu. Tiba waktu sholat selesai, ada suami layani. Ibu meninggal masuk surga. Masalahnya apa? Kenapa harus buat 1000 program di luar rumah ini? Habiskan waktu yang tidak ada gunanya. Kemudian juga, bagaimana selanjutnya yang harus difahami hadis seperti misalnya sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi nomor 1159. Kalau seandainya boleh seseorang sujud kepada selain Allah, aku akan suruh istri sujud pada suaminya. Itu kan berarti menandakan besarnya hak suami ini. Sujud loh ini, sujud letakkan dahi di tanah. Kalau boleh kepada selain Allah, Nabi SAW tidak bilang sujudlah kepada para nabi, sujudlah ke kuburan orang saleh. Bukan. Sujud kepada suami. Kalau boleh, tapi tidak boleh. Sudah cukup orang memahami dengan akal sehatnya berarti besarnya haknya suami ini. Jangan pernah tatap dia dengan mata yang tajam, wahai muslimah. Jangan pernah berani mengucapkan kata-kata yang kasar. Jangan pernah menepis tangan dia yang sedang dia ingin memegang tanganmu misalnya. Jangan pernah menolak tawaran biologisnya. Ada hal-hal yang kurang baik secara teknis, bahasakan baik-baik. Anda bisa menggunakan retorika yang santun. Contoh misal, maaf saya berbagi. Kalau Allah sedang menguji Anda dengan suami yang kurang bersih, tidak merawat bau mulut, bau badan, lalu dia berinteraksi biologis. Bagaimana mempertemukan antara beratnya jiwa menerima bau yang kurang sedap ini dengan kewajiban yang Allah bebankan? Anda pertama mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan hidayah suami Anda, ya Allah berikan hidayah suami hamba, dan minta kepada Allah walaupun hal yang kecil seperti ini supaya hilang bau mulutnya ya Allah, supaya dia menghilangkan bau badannya, bau ketiaknya, bau kemaluannya dan seterusnya. Kemudian Anda juga bisa punya retorika. Misal, apa nih yang jadi masalah? Bau ketiak misalnya. Kan butuh roll on tuh untuk menghilangkan bau busuknya.
bau tidak sedapnya, bau kecut dan seterusnya. Saya pernah punya pengalaman teman-teman, saya jalan dengan seorang teman, satu mobil. Subhanallah, begitu masuk ke mobil tuh memang kecium bau ketiak yang tidak nyaman gitu. Saya waktu itu bingung juga mau menyampaikan gimana cara menegurnya gitu. Lalu saya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tentu Allah yang memudahkan itu. Saya tiba-tiba terfikir untuk ngobrol sama dia. Kemudian saya bilang, maaf saya mau mampir sebentar di supermarket. Saya minta waktu itu yang sedang menyetir mobil, bisa mampir sebentar Pak ya. Saya ada hajat yang saya ingin beli. Tergeraklah saya pada saat itu untuk membeli roll-on yang kesukaan saya. Ya, tanpa harus menyebutkan merek, saya suka sekali pakai. Dan Masya Allah, kalau dipakai itu nggak ada bau ketiak sama sekali. Alhamdulillah. Gitu kan. Maka saya beli lalu saya lebihkan. Apa yang saya biasa pakai di rumah, kalau saya ingat saya itu roll-on, kemudian ada odol yang memang segar kalau dipakai. Jenis sikat gigi yang biasa saya pakai karena saya sedikit suka yang medium ke atas ya. Atau yang lebih hard supaya giginya lebih bersih. Karena soft kadang-kadang terlalu lembut. Ini saya pribadi gitu. Maka apa yang saya lakukan? Mouthwash yang untuk kumur-kumur. Allah habis sikat gigi untuk menyegarkan mulut. Itu saya beli beberapa. Kemudian saya naik ke mobil lalu saya katakan sama dia. Karena kebetulan waktu itu kami bertiga. Saya, dia sama ada satu yang bawa mobil ya. Ini laki-laki tentunya. Kemudian saya bilang, Afwan tadi saya kebetulan beli kebutuhan yang saya biasa pakai. Ini juga Anda belikan antum satu paket gitu ya. Kasih ke dia. Masya Allah, tabarakallah. Sampai terakhir kali saya ketemu baru beberapa waktu yang lalu pun. Tidak pernah lagi saya temukan ada bau itu. Ini kan retorik yang menarik ya. Misal Anda belanja bulanan, Anda biasa pakai roll-on apa? Anda cari roll-on yang Anda cium di supermarket itu. Oh ini baunya bagus nih buat laki-laki misalnya. Yang sedikit strong atau apa yang Anda suka lah. Anda beli. Anda beli misalnya odol yang memang bagus. Anda beli tadi mouthwash, obat kumur. Anda beli apalah ya yang kira-kira yang Anda suka. Termasuk misalnya saya biasa menggunakan pribadi vitamin-vitamin rambut yang kecil, wangi, cukup banyak dijual di supermarket. Saya kadang-kadang lebih dahulukan bau wangi dan saya lihat kandungannya juga ya bagus gitu ya, cukup lah. Gunakan walaupun sudah mandi bersampo tapi pakai itu kan wangi juga ya, lebih wangi lagi di rambut, di jenggot. Sehingga pasangan juga tidak merasa terganggu pada saat kita dekat ya. Merasa nyaman, bau mulut nyaman, bau rambut, jenggot, bau ketiak, segala macam ini udah nggak ada masalah-masalah. Sehingga selalu merasa nyaman. Nah ini sama, kita bisa seorang suami menyinggung itu ke istrinya dengan cara membelikan buat dia. Ya, insya Allah nanti dia akan pakai. Atau seorang istri begitu. Misalnya pada saat suami datang, setelah dia duduk, langsung kita mengatakan, tadi saya baru beli ini, roll-on ini saya pakai nih. Nih, suka nggak baunya? Sedikit diolesin di tangannya misalnya. Tadi saya saya baru aja pakai odol dan mouthwash. Saya rasa segar sekali. Tidak apa-apa kita tiup. Bisa nggak saya izin tiup sedikit, ditiupkan? Mungkin supaya dia cium, biar dia tahu. Sebenarnya ibu sedang menceritakan apa yang ibu lakukan, tapi mendakwahi dia, gitu kan? Seperti itu. Pepatah bahasa Arab mengatakan al-kalamu laki wasma'i ya jarah. Perkataan untukmu sebenarnya, tapi dengarlah wahai tetangga, gitu kan? Jadi seakan-akan dia menasihatin orang lain, padahal sebenarnya buat orang yang di depannya seperti itu. Ini contoh gitu. Kemudian Anda bisa mengatakan, saya juga sudah belikan ya, ada di kamar mandi saya taruh, nanti dicoba ya. Contoh. Itu kan sebenarnya sama saja dengan mengatakan, tuh bau tuh keteknya, tolong dong dibersihin. Tapi kan bahasanya tidak menyinggung perasaan. Ya. Nanti dia akan coba. Ini kan baik ya, menarik sekali gitu. Nah. Dan Anda bisa tarik kepada semua sisi. Semua sisi gitu. Ya. Jadi Anda jangan malu dengan masalah ini kepada pasangan. Ya. Jangan malu sama sekali. Karena ini dibutuhkan. Anda akan selalu ada interaksi biologis. Ya. Karena saya terbiasa menggunakan ini, apa yang tadi saya bahasakan gitu kan. Saya kalau masuk rumah pun saya mandi, saya bersihin, baru pun interaksi sama istri. Maka istri juga akhirnya mengerti. Mungkin dia tidak terbiasa sebelumnya dengan kebersihan atau mungkin biasa tapi mungkin beda polanya. Itu juga akhirnya bisa berubah dan bisa adaptasi. Ini contoh saja, ya. Baik. Kemudian di dalam hal yang kedua, atau kita sebutkan dulu masih di poin pertama masalah hak suami ini ya.
hadis Nabi SAW yang mulia diriwayatkan dalam Mu'jamil Awsat nomor 5644 ya. Saya terjemahnya saja. Wanita, kata Nabi SAW, wanita yang menjadi penghuni surga ialah wanita yang penuh dengan kasih sayang. Cinta, kasih sayang, kelembutan, tatapan matanya syahdu, ucapannya santun, jaman tangannya ramah, luar biasa gitu. Ya. Banyak kembali kepada suaminya, yang apabila suaminya marah, ia mendatanginya dan meletakkan tangannya di atas tangan suaminya sambil berkata, aku tidak dapat tidur nyenyak sehingga engkau ridho. Ya. Dan ini merupakan satu hal yang luar biasa. Karena dia memahami ini, maka dia lebih mendahulukan hak suaminya. Begitu juga sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Ahmad kepada bibinya Imran bin Husain radhiyallahu anhu ajma'in. Ibu ini datang, tantenya Imran bin Husain ini disebutkan begitu dalam hadis ya. Bercerita kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menjelek-jelekkan suaminya. Jelek-jelekin suaminya. Sampai Nabi SAW mengatakan, hati-hati karena surga dan nerakamu ada di tangan suamimu. Ya. Begitu juga dengan hadis Nabi SAW. Ini merupakan hak istri, hak suami semuanya. Riwayat Muslim nomor 1436. Kata Nabi SAW, apabila seorang suami mengajak istrinya untuk bersetubuh dan istrinya menolaknya hingga suaminya murkah, maka si istri akan dilaknat oleh malaikat hingga waktu subuh. Berarti kan masalah pelayanan suaminya nih, bersenang-senangnya suami yang disinggung di sini kan gitu. Ini luar biasa gitu. Ya. Kemudian juga dalam hadis disebutkan dalam Kitab Al-Mawarid di nomor 1290. Kata Nabi SAW, seorang wanita tidak akan bisa menunaikan hak Allah sebelum ia menunaikan hak suaminya. Jadi nggak usah mau menilai tolak ukur anda ini ya soleh atau tidak kalau punya suami sampai anda melayani suami dengan benar. Ya, itu luar biasa gitu. Kemudian di dalam sebuah hadis, sebuah penjelasan dalam syarah Sahih Muslim, ya, tulis oleh An-Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan, suami memiliki hak untuk bersenang-senang dengan istrinya setiap hari sekaligus merupakan kewajiban seorang istri untuk melayani suaminya setiap saat. Ya, ini luar biasa gitu. Dan bagaimana tadi yang baru kita singgung, kalau melakukan melayani suami lebih besar pahalanya daripada melakukan amal sunnah, ya, amalan sunnah. Kemudian dalam hadis riwayat Muslim ya, disebutkan seorang suami yang pulang ke rumah dalam keadaan gelisah dan tidak tentram, kemudian sang istri menghiburnya, maka ia akan mendapatkan setengah dari pahala jihad. Hadis sahih riwayat Muslim. Apabila seorang suami pulang ke rumah dalam keadaan gundah gelisah, kemudian istrinya menenangkannya, menghiburnya, maka ia akan mendapatkan setengah pahala jihad. Gak usah ke medan perang, wahai muslim. Ya. Dalam hadis Bukhari Muslim yang sudah masyhur, kata Nabi SAW, dan wanita adalah pelayan untuk suaminya, ya, dan dia akan diminta pertanggungjawaban tentang ridho suami. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, kata Nabi SAW, istri yang meninggal dunia dan suaminya ridho terhadapnya, maka ia akan masuk ke dalam surga. Ya. Dalam hadis riwayat Muslim yang lain, kata Nabi SAW, siapa saja di kalangan istri yang tidak berbakti dalam melayani suaminya, maka ia mendapat laknat dari Allah dan malaikat serta seluruh manusia. Hadis ini riwayat Muslim. Ini luar biasa gitu. Dalam hadis riwayat Muslim yang lain, kata Nabi SAW, Allah tidak menerima salat istri yang dimurkahi oleh suaminya hingga suaminya memaafkannya. Allah tidak menerima amalan, dalam riwayat lain amalan wajib atau amalan sunnah, tidak diangkat melewati kepalanya, ya, sampai suaminya ridho kepada dia. Dalam kitab Majmu' Fatawa disebutkan, ya, ini tulisan Ibnu Taimiyah rahimahullah, tidak ada hak yang lebih wajib untuk ditunaikan seorang wanita setelah hak Allah daripada hak suaminya. Seorang istri wajib memuliakan suaminya dengan cara melayani suami yang memang sudah menjadi hak suaminya secara lahir dan batin. Dalam tindakan dan perbuatan wajib dilakukan dengan kelembutan. Ya, garis bawahi. Semua dilakukan dengan kelembutan. Dan dalam hati senantiasa menjalankan dengan bahagia dan mengharapkan ridho suaminya. Tidak ada urusan yang utama dari hal demikian.
Di dalam hadis yang lain riwayat Ahmad kata Nabi SAW, wanita terbaik yang paling layak jadi contoh, yang paling layak untuk dimuliakan adalah yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya. Mentaati suaminya jika diperintahkan dan tidak menyelisihi suaminya pada diri dan hartanya. Suaminya larang, iya. Suaminya iyakan, iya. Serta melayani suami sebaik mungkin dan menjauhi suami dari benci. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ini semua dan sekian banyak teman-teman ya, hadis-hadis yang luar biasa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Itu dari sisi haknya. Yang kedua teman-teman sekalian adalah bagaimana setelah memberikan hak itu kita jadikan suami sebagai ajang menuju ke surga. Ini surgamu wahai muslimah. Orang yang di depanmu sekarang ini, yang selama ini kau cemberut dengannya, yang selama ini kau tinggalkan tidur, yang selama ini kau tolak, yang selama ini kau marah, yang selama ini kau tolak dan seterusnya, itu adalah pintu surgamu. Ya. Dalam hadis yang hasan sahih diriwayatkan Tirmidzi, kata Nabi SAW, dan seorang wanita yang taat pada suaminya niscaya akan masuk surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Jadi ini luar biasa keutamaan-keutamaan, jangan sampai disia-siakan. Allahu a'lam.